welcome back to my YouTube channel. Jadi yang belum subscribe, bisa subscribe di channel YouTube aku, Ma Epi. Hari ini aku mau curhat aja karena aku itu jarang curhat tentang hal ini. Aku mau curhat tentang pejuang dua garis yang sedang aku alami ya. Kami tuh nikah kayaknya udah 5 tahunan. Nggak kayaknya, emang aslinya 5 tahunan. Dan sebagai pejuang dua garis, jadi 5 tahun ini bisa dikatakan itu waktu yang lama atau waktu yang singkat, karena memang ada pejuang dua garis lainnya yang sampai belasan tahun ya, yang masih berjuang hingga saat ini. Dan kami meskipun memasuki 5 tahun ya sebagai pejuang dua garis itu, kami itu tetap berusaha semaksimal mungkin. Jadi pejuang dua garis itu banyak nggak enaknya, jujur banyak banget nggak enaknya. Enaknya apa? Enaknya ya nggak ada, karena semua perjuangan itu butuh yang namanya usaha, doa, sama uang, sama kesehatan lah. Jadi ada 4 hal ya. Ya kita memang butuh doa, kita butuh usaha, kita butuh uang, kita juga butuh fisik dan mental yang sehat. Kita butuh itu semua. Karena kalau misalnya tinggal di desa itu pasti lebih banyak sekali mendengar omongan-omongan atau saran-saran yang kadang itu di luar logika. Jadi nggak bisa dinalar kalau tinggal di sini itu, karena banyak sekali ya kayak mitos-mitos yang ada di luaran sana. Kalau pengen cepat punya anak harus gini, harus gini, harus gini. Dari yang sampai suruh misalnya ya makan makan kecambah. Kalau makan kecambah memang masih ada hubungannya ya, dan bisa dinalar seperti itu. Sampai disuruh mencuri popok bayi orang yang baru melahirkan, sampai disuruh nginjak jempol orang yang hamil. Terus ada yang nyaranin juga buat itu loh, ngambil sedikit tali pusarnya sebelum ketika pusarnya dipotong seperti itu. Pokoknya itu banyak banget gitu. Sebenarnya sebelum aku itu melakukan pemeriksaan ya, saya sama suami itu melakukan program hamil, kita itu udah nyoba loh ya yang namanya kayak kayak ya semirip pengobatan kayak tradisional gitu, atau sesuai mitos-mitos yang berkembang itu, kita itu kayaknya udah mencoba usaha tersebut gitu. Kayak seperti ya kayak minum buah zuria, terus banyak makan berbagai macam makanan yang disarankan yang berkembang loh ya di masyarakat seperti itu. Sebenarnya kita itu udah pernah nyoba seperti itu, karena tidak membuahkan hasil 1 tahun yang lalu ya. Jadi tahun keempat kita sebagai pejuang dua garis, kita itu baru program hamil ke salah satu rumah sakit. Kalau memang awalnya itu kita program hamilnya memang ke dokter juga, cuma kan yang buka praktek, jadi untuk fasilitas tidak selengkap kayak di rumah sakit yang bisa melakukan berbagai checking kayak seperti di lab, seperti cek darah, terus cek sperma dan lain sebagainya. Karena kalau di sini kan untuk yang lengkap banget kita harus menuju ke Kota Semarang, karena aku tinggalnya di Kabupaten Semarang. Dan untuk persiapan dana itu atau uang itu harus cukup banyak, karena melakukan tindakan seperti itu ya kayak program hamil itu memang tidak ditanggung oleh BPJS. Jadi sebagai pejuang dua garis itu mau nggak mau harus dituntut punya uang. Kalau nggak punya uang ya susah. Memang banyak sekali ya para pejuang dua garis itu sebenarnya pengen banget loh ngelakuin tindakan ini, tindakan itu, metode ini, metode itu, tapi karena tidak ada kesempatan dana, jadi mereka kayak nggak bisa gitu. Itu jadi penghalang terbesar. Kita udah berusaha,
kita sehat, kita udah berdoa tapi kita nggak punya uang, nggak bisa, karena semuanya itu ya harus bayar, nggak ada yang gratis seperti itu. Apalagi seperti kayak inseminasi, terus apalagi program bayi tabung seperti yang disarankan ke kami, itu memang butuh yang namanya itu biaya yang banyak ya. Buat saya sama suami yang pekerjaannya itu, saya sebagai buruh pabrik dan suami ya punya usaha kecil-kecilan, untuk nominal tersebut yang harus dipersiapkan untuk melakukan program bayi tabung itu menurut kami cukup besar. Jadi kami memang masih tahap menabung ya, mengumpulkan gitu, karena sebelumnya tabungan kami sudah terkuras untuk program hamil yang kemarin, dalam arti ya melakukan tindakan-tindakan pengecekan ya semuanya, dan memang harus melakukan tindakan operasi untuk suami saya karena memang ada varikokel juga, dan aku kemarin teridentifikasi memang ada cervicitis kronis juga harus melakukan tindakan. Jadi ya memang tabungan kita menipis, apalagi karena kemarin hasil pemeriksaan terakhir, opsi terakhirnya memang kita harus melakukan program bayi tabung. Jadi kita sedang menabung untuk mempersiapkan itu semua ya. Jadi kemarin kayak tertunda itu sebenarnya nggak hanya itu juga, cuma memang kita memutuskan karena juga ada permasalahan ya sama namanya itu kesehatan mental kita gitu. Jadi yang diperlukan kan memang gak hanya kesehatan secara fisik tapi secara mental juga. Karena aku tuh tipenya itu harus dari awal mempersiapkan untuk bisa menerima uh, keadaan entah itu berhasil atau tidak. Jadi dari awal ini tuh udah mempersiapkan mental, karena memang sih ya untuk melakukan apapun ya program yang disarankan oleh dokter itu, keberhasilan itu memang tidak 100%, hanya berapa persen aja. Semuanya kan hasilnya diserahkan sama yang maha kuasa. Jadi harus memang mempersiapkan sedini mungkin dari sekarang, entah itu berhasil atau tidak harus siap semua. Jadi mempersiapkan mental itu juga penting, karena takutnya ketika harapannya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita akan yang namanya kayak sedih, kecewa yang berlarut-larut. Jadi kami berusaha untuk mempersiapkan mental gitu ya. Dan sampai saat ini ya, pasti ketika ketemu teman yang belum tahu kondisi aku seperti itu, sering banget tanya gitu, udah punya anak berapa? Sebenarnya tuh pertanyaan kayak gitu tuh kalau di daerah sini atau kebiasaan orang Indonesia tuh sebenarnya nggak salah, karena memang itu menjadi kebiasaan ya, menanyakan tentang hal privacy seperti itu tuh udah kayak jadi makanan sehari-hari orang gitu, menanyakan hal tersebut. Beda lagi mungkin kalau kita tinggalnya di luar negeri yang memang tidak pernah menanyakan yang tentang privasi gitu kan. Kalau di Indonesia hal tersebut lumrah karena sering banget orang bertanya seperti itu. Kalau aku sih tipe orang yang kalau ditanya hal tersebut gitu nggak tersinggung gitu. Aku kadang juga menjelaskan kenapa sih sampai sekarang aku belum gini ya. Aku selalu minta doa ke teman-teman semua. Semoga apa yang kami inginkan itu memang segera tercapai seperti itu, segera berhasil gitu. Jadi ketika kalian entah berapa tahun lagi ketemu saya tuh bisa menjawab dengan jawaban yang berbeda seperti itu. Jadi kayak di tempat kerja mungkin ketemu teman baru atau ketemu uh, teman yang memang jarang bertemu sama kita, kan kadang kita sering say hello, menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi seperti itu, ya nggak masalah, karena kalau di sini hal tersebut tuh udah biasa seperti itu ya. Cuma memang sebagai pejuang dua garis tuh kita itu lebih kayak sensitif banget loh hatinya. Jadi ketika ada orang yang sok mengajari kita dalam arti sok memberitahu loh harusnya tuh kamu tuh gini-gini, yang tidak berdasarkan fakta dan tidak bisa dicerna secara logis atau dapat diterima nalar kita, rasanya pengen banget nimpu itu orang gitu. Bercanda enggak, cuma kan memang ada tipe-tipe
orang yang aku jumpa itu orangnya itu ya, itu yang pada sok tahu sebenarnya. Mereka itu kadang tidak tahu sih apa saja yang sudah kami lakukan seperti itu sampai sekarang ini gitu. Apa aja sih tindakannya udah kita lakukan, apa saja sih upaya yang udah kita lakukan. Kadang itu orang nggak tahu, taunya mereka itu kan ya kita nunggu gitu aja, padahal enggak, kita tuh udah berusaha semaksimal mungkin loh menurut kita gitu kan. Tapi orang lain kan kadang beranggapan berbeda, taunya kita itu nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi memang kalau ada orang yang sifatnya seperti itu yang tanya, aku cuma senyum aja. Ya gimana mau menjelasin, orangnya udah sok tahu seperti itu kan, bikin kita mau jelasin dulu berasa dongkol seperti itu. Beda lagi kalau ada orang yang memang bertanya itu dengan pertanyaan yang enak. Aku tuh tipe orang yang suka ngomong, jadinya aku pasti menjelaskan dari A sampai ke Z, mungkin sampai ke A kuadrat kali ya, aku jelasin kayak gitu gitu. Karena aku bercerita seperti ini mungkin ke teman-teman aku juga yang uh, kerja bareng aku gitu, yang satu pabrik sama aku, itu tuh buat motivasi. Karena aku tahu gitu loh, pejuang dua garis tuh nggak hanya kami aja, banyak banget di luaran sana itu yang masih berjuang seperti kami gitu loh. Jadi sama-sama nyemangatin lah. Dan buat mungkin kalian yang memang sudah diberikan momongan, ya harus lebih bersyukur gitu. Jangan apa ya, kayak merendahkan kami gitu loh. Ah, kamu mah bikin ini aja lama dan lain sebagainya. Ya memang aku tahu sih kayak gitu tuh kata-katanya tuh cuma cuma buat bercanda gitu. Tapi kan kalian nggak tahu usaha yang kita lakukan itu seperti apa, dan alasannya kenapa sampai sekarang kami memang belum punya momongan itu apa gitu. Kami sih sebenarnya udah tahu alasannya, tapi memang kami belum mau share gitulah. Nanti aja kalau kita udah mulai program gitu, bakal aku share kenapa sih harus melakukan program bayi tabung ini gitu. Pasti ada permasalahannya, pasti sekali. Karena kalau tidak ada masalah mungkin kita memang sudah punya momongan dari dulu-dulu ya, kalau Allah mengizinkan pada saat itu. Tapi kan ternyata tidak semua itu, banyak sekali rintangan yang harus kami hadapi, apalagi sampai di titik ini gitu kayaknya. Ini merupakan ujian yang lama buat kami ya, 5 tahun tuh awal ngasih ujian ini tuh lama banget gitu. Kalau kayak ujian tentang ekonomi pasti orang pernah ngalamin gitu kan ya. Tapi kalau ujian kayak gini kan memang tidak semua orang mengalaminya. Mungkin ada yang memang dikasihnya itu tuh mudah, tapi kan memang ada yang memang dikasihnya itu begitu lama. Kayak kita tuh harus menunggu, kayak harus memang diberikan waktu untuk mempersiapkan diri lebih lama untuk menjadi orang tua. Jadi cukup sekian ya curhatan aku. Maaf banget buat kalian mungkin yang belum pernah di kondisi seperti kami ini, ngerasanya ih kok lebih banget sih curhatnya sampai segitu. Itu terserah kalian, itu pendapat kalian masing-masing. Tiap orang punya pendapat yang berbeda-beda ya. Kalau mungkin sama pejuang dua garis ya pasti tahulah rasanya itu bagaimana gitu ya. Yang baru beberapa tahun ataupun yang sudah belasan tahun seperti itu, pasti rasanya itu tidak baik-baik saja seperti itu. Meskipun kadang di luar nampaknya baik-baik saja, tapi belum tentu hati kita itu baik-baik saja. Karena namanya manusia itu memang bisa menutupi gitu ya perasaannya lagi sedih aja bisa pura-pura bahagia ataupun sebaliknya seperti itu. Bye bye buat teman-teman yang sudah mendengarkan curhatan aku pada video kali ini. Thanks banget, terima kasih, dan aku minta doanya semoga itu tahun depan dilancarkan. Amin.